Bunda, kok bisa ya? Suami yang ketahuan selingkuh malah diam 1000 bahasa. Bukannya minta maaf atau introspeksi diri, tapi malah menghindar. Seolah-olah kitalah yang salah. Ini bukan kebetulan, Bun. Diamnya suami bisa jadi strategi untuk menghindari konflik, atau justru pertanda buruk bahwa dia belum mau berhenti selingkuh. Jadi, apa yang harus Bunda lakukan? Haruskah terus-menerus mendesak suami untuk bicara? Atau justru harus mengambil langkah yang bijak? Kita bahas sampai tuntas ya, Bun. Namun, Bunda juga bisa subscribe, like, komen, dan share ya, agar mendapatkan informasi solusi seputar rumah tangga yang update dari saya. Kenapa suami malah diam saat ketahuan selingkuh? Dari pengalaman saya mendampingi banyak klien, diamnya suami ini bisa jadi terjadi karena 2 alasan utama. Alasan yang pertama, dia malu dan takut konsekuensi. Dia tahu dia salah, dia takut kehilangan Bunda, takut dampak dari perselingkuhannya. Tapi karena gengsi, dia memilih untuk diam daripada mengakui kesalahannya. Dan alasan yang kedua, dia marah dan merasa terganggu. Suami yang masih belum mau berhenti selingkuh, justru merasa terganggu saat ketahuan. Dia bukannya menyesal karena sudah mengkhianati Bunda, tapi menyesal karena ketahuan. Bisa jadi dalam diamnya dia sedang merencanakan cara lain agar lebih rapi saat selingkuh. Nah, dalam kondisi ini Bunda perlu hati-hati. Karena jika Bunda terus-menerus mendesak suami agar dia mau bicara dan tidak bungkam, justru yang akan terjadi adalah suami semakin menjauh, hubungan semakin dingin, dan lebih parahnya lagi, bisa jadi suami malah memilih meninggalkan Bunda untuk selingkuhannya. Oleh karena itu, dalam situasi ini Bunda harus mengambil strategi yang tepat, Bun. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ambil langkah sejenak. Jangan langsung marah besar atau mendesak suami terus-menerus. Biarkan dia merasa kehilangan perhatian Bunda. Karena saat Bunda tidak terlalu mengejar, justru suami akan mulai berpikir dan merasa kehilangan. Tapi bukan berarti Bunda mengabaikan suami ya, Bun. Bunda tetap melayaninya dengan baik, namun cukup berhenti merengek dan jangan terlalu mengejarnya. Yang kedua, tunjukkan ketegasan. Bukan hanya emosi sesaat, jangan mudah memaafkan hanya karena bujuk rayu sesaat. Bunda harus punya batasan yang jelas sampai kapan mau diperlakukan seperti ini. Dan buktikan bahwa Bunda bukan istri yang bisa terus-terusan disakiti. Namun strategi ini tidak bisa langsung Bunda lakukan jika kondisi suami belum stabil ya Bunda. Yang ada, suami akan makin muak dengan Bunda dan merasa tidak dihargai jika Bunda seperti ini. Lakukan strategi ini jika memang suami sudah benar-benar luluh dan ada niat kembali kepada Bunda. Ingat, ketegasan ya Bun, bukan amarah dan emosi sesaat. Yang ketiga, ikhtiari hubungan secara spiritual. Bunda bisa berdoa dan meminta pertolongan Allah untuk meluluhkan hati suami. Salah satu cara yang banyak dilakukan klien saya adalah ikhtiar melalui tasbih an-nuro. Tasbih ini sudah saya proses energi agar membantu membuka hati suami, mengurangi energi negatif dalam hubungan, dan insya Allah melunakkan hati suami agar kembali kepada Bunda. Lalu Bun, untuk kedepannya bagaimana? Apakah hanya dengan ikhtiar melalui tasbih an-nuro suami pasti akan luluh? Ya tentunya dengan imbangi ikhtiar lahir ya Bunda. Agar ikhtiar dapat berjalan dengan baik, harus komplit secara lahir dan juga secara batin. Bunda bisa melakukan beberapa hal ini untuk ikhtiar jangka panjangnya. Karena yang namanya ikhtiar, Bunda harus berpikir jangka panjang.
Jangan hanya fokus ke masalah saat ini, tapi juga bagaimana menghindari kejadian serupa di masa depan. Yang pertama, bangun kembali kepercayaan dan koneksi dengan suami. Setelah emosi reda, coba dekati suami dengan lemah lembut. Bangun kembali komunikasi tanpa menyalahkan secara langsung. Jangan hanya bertanya, "Kenapa kamu selingkuh?" Tapi gali lebih dalam. Apa yang kamu cari di luar sana yang tidak kamu temui di rumah? Yang kedua, perbaiki energi dalam rumah tangga. Suami yang selingkuh bisa jadi terpengaruh oleh energi negatif yang menyelimuti rumah tangga. Energi ini bisa berasal dari pelakor, karena stres, atau bahkan aura bunda sendiri yang sedang terpukul karena luka batin. Oleh karena itu, penting sekali untuk membersihkan energi dalam hubungan melalui doa, ibadah, dan ikhtiar spiritual. Yang terakhir, jangan hanya fokus ke suami, tapi fokus ke diri sendiri juga. Jangan sampai karena dikhianati, bunda malah lupa menjaga diri sendiri. Tetaplah rawat diri, baik fisik maupun batin. Saat bunda tampil lebih percaya diri, insya Allah suami akan melihat perubahan dan mulai berpikir ulang tentang pilihannya. Jadi bun, diamnya suami bukan berarti masalah selesai begitu saja. Namun justru menjadi tanda bahwa bunda harus cerdas dalam bersikap. Ingat ya bunda, jangan meledak-ledak dengan emosi sesaat. Namun berikan ketegasan dan batasan serta ikhtiari hubungan bunda. Nah, jika bunda mantap untuk ikhtiar mempertahankan rumah tangga bunda, bunda bisa hubungi nomor di bawah ini untuk konsultasi ataupun ikhtiar. Begitu ya bunda, informasi mengenai rumah tangga yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share agar bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.